Pendahuluan. Dalam ruang lingkup biologi, organisme yang dipelajari khususnya makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi yang dipelajari mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang kompleks. Mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, ekosistem, hingga ke tingkatan bioma. Semua organisme tersusun dari sel, mulai dari organisme terkecil seperti bakteri, hingga organisme yang besar seperti gajah. Organisme yang tersusun dari satu sel disebut organisme uniseluler. Ada juga organisme yang tersusun dari banyak sel, disebut organisme multiseluler. Untuk lebih mengetahui tentang organisasi kehidupan, perhatikan penjelasan pada bab ini. Sel. Sel. Kata sel berasal dari bahasa Latin yaitu cellulae yang berarti bilik kecil. Istilah ini diberikan oleh Robert Hooke, seorang ahli fisika matematika dari Inggris pada tahun 1665. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Tubuh manusia tersusun dari kumpulan sel yang jumlahnya lebih dari 50 miliar dengan jenis sel sekitar 200 macam. Sel tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan organel-organel. Bentuk dan ukuran sel sangat beraneka ragam. Bentuknya ada yang bulat, bulat panjang, berbentuk segi 5, segi 6, pipih atau berbulu. Sedangkan ukurannya sangat kecil atau mikroskopis antara 5 sampai 15 mikrometer, atau 1 mikro sama dengan 0,001 milimeter. Membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan batas antara bagian luar dan dalam sel, berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. Membran plasma, baik pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan, disusun oleh karbohidrat, lemak atau lipid, dan protein. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu, misalnya cairan, gas, atau zat terlarut secara osmosis dan difusi. Pada sel tumbuhan, membran sel dilindungi oleh dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selulosa tergolong karbohidrat yang sulit dicerna. Kayu, kertas, kapas, dan kulit kayu mengandung selulosa. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel dan memberi bentuk sel yang tetap dan kaku. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat. Zat-zat ini berbentuk koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, antara 1 sampai 100 nanometer. Bersifat homogen berarti partikel terdispersi tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan padanya. Sifat homogen ini juga dimiliki oleh larutan, namun tidak dimiliki oleh campuran biasa atau suspensi. Di dalam sitoplasma, terdapat struktur-struktur atau benda-benda khusus yang disebut organel dan vakuola atau rongga sel. Organel yang terdapat dalam sitoplasma diantaranya ribosom, retikulum endoplasma atau RE, badan Golgi, plastida, lisosom, mitokondria, dan vakuola. Ribosom merupakan suatu partikel yang berbentuk bulat, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Ribosom ada yang menempel pada membran RE, ada pula yang bebas di sitoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan sistem membran yang menghubungkan membran inti dengan membran sel. Fungsi RE
untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Pada retikulum endoplasma kasar, terdapat ribosom sehingga tampak berbintil-bintil. Badan Golgi bentuknya seperti kantong yang dibungkus membran. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Pada tumbuhan organel ini disebut diktiosom. Plastida merupakan organela yang mengandung pigmen warna tertentu. Biasanya hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas, fungsinya untuk fotosintesis. Sedangkan plastida yang berisi amilum disebut amiloplas. Lisosom merupakan kantong yang berbentuk agak bulat dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom berisi enzim yang dapat memecahkan atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih, juga dalam autofagus. Mitokondria memiliki membran luar dan membran dalam. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Di dalam mitokondria, berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola biasanya berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen warna. Sedangkan pada hewan, vakuola berukuran kecil. Dan pada protozoa, terdapat vakuola makanan untuk mencerna makanan dan vakuola kontraktil untuk mengatur konsentrasi cairan dalam sel atau osmoregulasi. Inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus umumnya terletak di tengah-tengah sel. Berbentuk oval atau bulat. Inti sel berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Di dalam inti sel, terdapat kromosom yang berperan dalam menentukan sifat keturunan atau hereditas. Inti sel diselimuti oleh dua lapis membran nukleus, yaitu membran luar dan membran dalam. Di dalam inti sel, terdapat cairan inti atau nukleoplasma dan benang kromosom. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun dari benang-benang kromatin. Di dalam kromosom, terdapat asam inti atau deoksiribonukleik asid atau DNA. Di dalam inti, terdapat anak inti yang disebut nukleolus. Perbedaan struktur sel pada tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, telah dijelaskan mengenai struktur sel. Berikut adalah tabel perbedaan antara struktur sel pada tumbuhan dan hewan. Yang membedakannya. 1. Dinding sel. Pada sel tumbuhan ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada. 2. Plastida. Pada sel tumbuhan ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada. 3. Sentriol. Pada sel tumbuhan tidak ada, sedangkan pada sel hewan ada. 4. Lisosom. Pada sel tumbuhan tidak ada, sedangkan pada sel hewan ada. 5. Mitokondria. Pada sel tumbuhan banyak, sedangkan pada sel hewan sedikit. 6. Vakuola. Pada sel tumbuhan banyak dan berukuran kecil, sedangkan pada sel hewan sedikit dan berukuran besar. 7. Timbunan makanan. Pada sel tumbuhan, timbunan makanannya adalah amilum, sedangkan pada sel hewan, timbunan makanannya adalah lemak atau glikogen.